إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa Yufid Edu rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah. Nah, kita masih di pasal tentang sifat-sifat mandi, tata cara mandi. Ya, masih di sunnah-sunnah mandi yang di pertemuan sebelumnya telah kita baca. Di antara kesunahan mandi adalah mengutamakan atau mendahulukan bagian yang kanan daripada yang kiri. Kanan dulu dibasuh, kemudian yang kiri. Kemudian kesunahan yang lain adalah mengulangi, yaitu basuhan sebanyak 3 kali, juga sampai pada zikirnya juga sebagaimana ketika wudhu. Kemudian di antara kesunahan lagi adalah adalku kulamarah, yaitu melewatkan tangan, yaitu setiap kali basuhan, yaitu dilewatkan pada semua anggota mandi yang bisa terjangkau oleh tangan, bisa dengan menggunakan telapak tangan baik ke dalam ataupun luar, bisa menggunakan dengan lengan, bisa menggunakan dengan kain jika tidak memungkinkan dengan tangan. Kemudian kesunahan yang lain diantara adalah mempertahankan atau mengingat niat dalam hati sampai selesai mandi. Dan kesunahan yang lain adalah air yang digunakan untuk mandi tidak kurang dari 1 sok, tidak kurang dari 1 sok. Maka sebaiknya minimal adalah 1 sok, tapi kalau kurang dari 1 sok ini tidak dianjurkan, Di sini disunahkan untuk tidak kurang dari 1 sok. Kemudian yang berikutnya, kita lanjutkan kesunahan berikutnya, yaitu qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa an tutbi'a al-mar'atu waira mu'taddatil wafati asarad dami bimiskin summa bitibin summa bitinin wa illam tajid fal ma'u kafin. Yaitu disunahkan bagi perempuan untuk membersihkan sisa-sisa darah. Tutbi'a mengikutkan seorang perempuan yang waira mu'taddati al-wafat, yang dia bukan yaitu menjalani masa idah ditinggal mati, maka disunahkan untuk tutbi'a asarodam dengan minyak misik, kemudian dengan nutib, minyak yang lain, kemudian jika tidak ada dengan atin, tanah liat, jika tidak ada maka air sudah mencukupi. Jadi ini perempuan ketika mandi besar, yaitu perempuan yang haid, keluar darah, kemudian darahnya berhenti, suci, maka dia ingin mandi, maka biasanya masih ada sisa-sisa darah, ada sisa-sisa darah di area farjinya, baik itu perempuan yang haid atau perempuan yang nifas. Maka ketika nanti dia ingin mandi, maka disunahkan dia untuk kemudian menghilangkan sisa-sisa atau bekas-bekas darah, dibersihkan sisa-sisa tersebut dengan memakai semacam kain atau kapas, tapi tidak berlebihan sehingga tidak membahayakan atau mengganggu dirinya sendiri. Di sini disebutkan yaitu bisa dengan sepotong kapas atau kain, kemudian nanti diberi minyak, agar bisa menghilangkan aroma bekas darah dan yang semisalnya, bisa menghilangkan aroma bekas darah. Di antara dalil yang mendasarinya adalah riwayat dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, anna imra'atan sa'alat an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam an ghusliha minal mahidi
ada seorang perempuan yang bertanya kepada Nabi SAW berkenaan dengan mandi dari haid, yaitu untuk membersihkan, yaitu cara membersihkan kemaluannya setelah keluar darah haid, ya. Maka amaroha kaifa taktasilu. Maka Nabi SAW memerintahkan atau memberikan pengarahan bagaimana cara mandinya. Beliau mengatakan khudhi firsatan min miskin, ya, ambillah, yaitu sepotong kapas yang di situ ada minyak misknya, fatatohari biha, kemudian bersihkanlah dengan sepotong kapas yang ada misknya itu. Karena di kubul atau farji atau kemaluan wanita ini sebelumnya kan keluar darah haid atau nifas, maka setelah berhenti nanti masih ada bekas-bekasnya. Ini agar bisa bersih, aromanya nanti hilang. Ini Nabi SAW mengatakan dengan sepotong kapas atau misalnya diberi minyak misik. Ya, fatoto hari biha, maka bersucilah dengan sepotong kapas yang ada misiknya tersebut. Qalat, beliau mengatakan, si perempuan tersebut, kaifa atatoharu, bagaimana cara membersihkannya? Nabi SAW mengatakan, qala tatohari biha, ya dengan kapas tadi engkau bersihkan. Qalat, maka si perempuan mengatakan lagi, kaifa, bagaimana caranya? Jadi ini tanya terus karena dia nggak tahu secara detailnya seperti apa. Kemudian Nabi SAW mengatakan, qala subhanallah tatohari, subhanallah. Jadi Nabi SAW terheran seperti itu, dan kemudian memerintahkan ia bersihkanlah. Kemudian fajtabattuha ilaya, Ibunda Aisyah menariknya perempuan tadi. Fakultu, kemudian Ibunda Aisyah mengatakan, tatabai asarodam, yaitu ikutkanlah, hilangkanlah, ya, hilangkanlah, yaitu bekas-bekas darah. Maksudnya disuruh menghilangkan, suruh dibersihkan. Nanti ini riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Ya, di sini berarti menjadi dalil bahasanya disunahkan seorang perempuan yang telah suci dari haid, berhenti darah dan juga nifas, nanti ketika ingin mandi itu maka mempersiapkan kapas atau yang semisalnya, diberi minyak, ya, minyak misik, atau tadi kalau tidak ada minyak misik yang lainnya, untuk dibersihkan di farjinya sisa-sisa darah tersebut. Ya, di sini disebutkan bahasanya kata musonif itu memakai misik, minyak misik. Ya. Jika tidak ada, kemudian memakai tip, ya, atau kita tulis tatabu'ul mar'ah, ya, asarodam, asarodam. Jadi menggunakan yang pertama urutannya di sini misik, nah yang pertama yang paling afdal adalah misik, minyak misik, ya, pakai kapas kemudian diberi minyak misik. Jika tidak ada maka dengan minyak yang lain, atib. Kalau minyak nggak ada, di sini sebutkan atin. Tanah basah. Jika tidak ada pula, masih tidak ada, maka dengan air. Ya. Ini marotipnya, ya. Urutannya yang paling afdal dengan minyak misik. Dan di sini disebutkan ghaira. Nah, ini mar'ahnya yang bukan
Muqtadah al-wafah. Ya. Yang bukan apa? Menjalani masa iddah karena ditinggal mati suami, karena nanti tidak boleh memakai apa? Wewangian. Atau juga yang ihram al-muhrimah. Nah, muhrimah ini kalau ini nanti nggak boleh pakai wangi-wangian ya. Sehingga kedua ini kalau orang perempuan ihram nggak boleh pakai wangi-wangian, kemudian juga yang ditinggal mati suami, sehingga kalau ini nanti hukumnya yahrum. Nah, hukumnya haram ya. Ini khusus untuk yang selain kedua ini ya, dikecualikan. Jadi ini dikecualikan dua tadi, yang yaitu yang dikecualikan adalah yang dia ditinggal mati suami, kemudian yang kedua perempuan yang muhrim, muhrimah, karena itu nggak boleh memakai wangi-wangian. Jadi selain dua ini disunahkan. Tapi kemudian ya, jadi turutannya ya, kalau nggak ada apapun ya bagaimana caranya dengan air agar nanti tidak dihukumi makruh ya. Jadi di Busyra al-Karim disebutkan fal ma'ukaf bidafi al-karohah, sehingga jika tidak melakukan ini hukumnya makruh ya. Sehingga kalau nggak makruh maka memakai selain misik, jika tidak ada maka cukup dengan air sudah bisa untuk menolak kemakruhan, menghilangkan hukum kemakruhan. Kemudian yang berikutnya beliau mengatakan wa alla yaktasila min khurujil mani qabla al-baul. Ya. Tidak mandi terlebih dahulu karena dia telah keluar mani sebelum buang air kecil. Jadi mandi junub ini kan sebabnya ada beberapa macam. Di antara sebabnya bisa sebabnya jima saja tanpa keluar mani, bisa juga sebabnya keluar mani. Nah, kalau dia mandi wajib dengan sebab karena keluar mani, maka dianjurkan tidak mandi dulu sebelum buang air kecil ya. Sebelum buang air kecil, karena sebagai bentuk kehati-hatian di tempat saluran mani itu nanti dikhawatirkan keluar setelah mandi ya. Nanti dikhawatirkan keluar setelah mandi. Maka hendaknya dia buang air kecil dulu terlebih dahulu, karena nanti kalau dia belum buang air kecil ya, sudah mandi, ternyata nanti buang air kecil nanti memicu kemudian ternyata masih ada sisa mani di saluran farji atau kemaluan, maka kemudian keluar mani ya, jadi nanti akhirnya dia harus mandi lagi ya, karena keluar mani, sehingga dengan buang air kecil itu bisa menuntaskan semuanya ya, Kalau nggak buang air kecil dulu kemudian mandi, khawatir ada sisa mani, habis mandi keluar. Nah keluar air mani yang kedua kalinya ya, nanti dia mandi lagi. Kemudian beliau mengatakan wa dzikru al-ma'suru ya, ba'dal faraghi minal ghusli ya, membaca doa yang maksur, zikir yang maksur setelah selesai dari mandi. Maka ini sebagaimana ketika wudu ya, dia membaca doa setelah selesai wudu, maka ketika selesai mandi ini juga disunahkan baca doa seperti doa dalam wudu ya, yang itu dilakukan dengan menghadap kiblat dan dengan syarat jarak antara membaca zikir atau doa tersebut dengan selesai mandi tidak lama. Kalau sudah jaraknya lama, maka ini terluput kesunahan membaca doa, sehingga segera setelah selesai mandi membaca doa tersebut.
Kemudian yang berikutnya adalah kesunahan berikutnya watarkul isti'anati, yaitu meninggalkan isti'anah. Isti'anah adalah meminta bantuan, ya, minta bantuan. Ini meminta bantuan, ya, ada bantuan untuk misalnya menuangkan air, kemudian bantuan untuk menggosokkan, membasuhkan. Nah, ini adalah ditinggalkan, ya. Disunahkan untuk tidak meminta bantuan, jadi dilakukan sendiri, mengguyurnya sendiri, membasuhkannya sendiri, tidak minta bantuan orang lain, ya. Jika tidak ada uzur maka tidak dianjurkan demikian. Kemudian disunahkan pula untuk tidak tansyif, yaitu mengelap, ya, menyeka, mengelap atau menyeka. Ya, kemudian ada faedah di Busyra Al-Karim, disebutkan bahasanya beliau mengatakan orang yang mempunyai yaitu sebab mandi wajib, misalnya junub plus haid, ya, berarti sama-sama mandi wajib, ya. Atau masnun, yaitu misalnya ada sebab ingin mandi sholat Jumat plus juga mandi hari raya. Jadi dia punya dua sebab mandi wajib atau dua sebab mandi sunnah. Kalau dia punya dua sebab mandinya wajib, misalnya dia itu ingin mandi haid sekaligus mandi janabah, atau dua-duanya sunnah, pas di hari Jumat, pas hari raya, ya, berarti masing-masing ini sunnah semua. Jadi kalau dua mandi wajib semua atau sunnah semua, maka beliau mengatakan kafahu lahuma waslun biniyati ahadihima, mencukupkan baginya satu kali mandi saja dan dengan niat salah satunya. Misalnya ini pas hari Jumat, hari raya, ya, maka berarti mandinya dua kali, ya, tapi boleh mencukupi satu kali mandi dengan niat salah satunya. Misalnya meniatkan untuk mandi hari raya, ya, maka akan mendapatkan pahala yang diniati, ya. Ini pas hari raya, hari Jumat, kemudian ada kesunahan mandi untuk sholat Jumat, ya, maka kalau mandi dua kali dengan niat masing-masing itu lebih bagus. Tapi kalau misalnya mandinya satu kali sudah mencukupi dengan niat salah satunya, maka mendapatkan pahala sesuai yang diniati. Nah, diniatkan misalnya niatnya mandi untuk sholat Jumat, kemudian gugur tuntutan untuk yang sunnah yang lain, ya, gugur tuntutan akan tapi tidak dapat pahala karena yang diniatkan adalah salah satu. Adapun amal wajib wal masnun, adapun kalau ada dua mandi berkumpul, yang satu mandi wajib, yang satu mandi sunnah, maka tidak bisa mencukupi satu dari yang lain, ya, tidak bisa mencukupi satu yang lain. Misalnya ada mandi junub plus mandi kesunahan sholat Jumat, ini tidak bisa saling mencukupi. Kemudian fa'in nawahuma bihuslin wahidin hasola, kalau diniatkan dua-duanya dengan satu kali mandi maka tercapai keduanya, ya, karena di sini apa? Tadakhul, ya, tadakhul, saling masuk. Demikian yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini. Kita sudah menyelesaikan sunnah-sunnah mandi, ya, sunnah-sunnah mandi wajib, ya, mandi junub. Nah, sudah sampai sunnah yang terakhir. Di pertemuan berikutnya akan kita bahas tentang hal-hal yang dimakruhkan ketika mandi. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.